Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa media Ansor MBCNU Prambon yang kami muliakan, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kesempatan di tahun ini, di bulan Ramadan ini 1447 Hijriah, dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita bersama-sama memahami tentang ayat-ayat Al-Quran yang biasa kita lafalkan setiap kita tahlilan. Karena kita orang NU biasa tahlilan, kalau kita faham dengan apa yang kita ucapkan, insya Allah nanti akan menjadi lebih baik dan lebih mantap. Yang pertama adalah Fatihah, Kulhu, Falak, Binas. Nah, yang saya sampaikan ini nanti adalah awal surah Al-Baqarah, yaitu Alif, Lam, Mim, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dalam ayat ini pertama Allah menyebutkan bahwasannya zalikal kitabul la raiba fi. Kalau lafaz alif lam mim ini sebagian atau kebanyakan para mufassirin tidak memberi arti. Kebanyakan para mufassirin ulama salaf dulu ya cukup Allahu a'lamu bimuradih bidzalik. Allah lebih mengetahui tentang apa yang dikehendaki tentang alif lam mim. Jadi enggak ada yang tahu maksud dari alif lam mim. Kemudian zalikal kitabul la raiba fi. Zalika utawi iki kitab, ai hadzal kitabu tegese iki kitab iku la raiba fihi, iku la raiba ora ana keraguan iku maujud fihi ing dalem Alkitab. Jadi Allah di awal surah Al-Baqarah ini menyatakan atau menerangkan bahwasannya kitab ini maksudnya adalah allazi yaqra'uhu Muhammad, kitab yang dibaca oleh Muhammad. Ini benar-benar kitab yang tidak ada keraguan. Dalam arti benar-benar ini adalah kitab min indillah, kitab dari Allah. Hudan lil muttaqin, hudan tur iku minangka pituduh, ai hadin tegese kang nuduhake lil muttaqina maring pira-pira wong kang takwa. Dan kitab ini adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lah, siapa orang-orang yang bertakwa? Kalau muttaqin itu kan adalah orang-orang yang mengikuti pada perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ini kan berat. Nah, sekelas kita nggak mungkin bisa melakukan semua perintah Allah dan juga tidak mungkin bisa menjauhi semua larangan Allah. Sangat jauh sekali. Kalau kita adalah orang yang
kadang-kadang melakukan perintah, kadang-kadang meninggalkan larangan. Terus seperti itu, yang penting besok di akhirnya diberi husnul khotimah. Seperti itu kita itu Mas Yan. Nah, kalau di sini disebutkan kriteria orang-orang yang bertakwa itu bagaimana? Nah, menyambung dengan ayat tentang puasa, itulah alakum tattaqun nih kok. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Itu kan tujuan berpuasa adalah supaya kamu bisa menjadi orang yang bertakwa, supaya kamu bisa bertakwa. Banyak ayat yang menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa, seperti dalam surah Al-Baqarah yang pertama ini adalah hudan lil muttaqin, kemudian diberi badal, yaitu orang-orang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, orang-orang yang beriman tentang alam ghaib, atau bisa dikatakan bukan alam ghaib saja, pokoknya setiap perkara yang ghaib, yang tidak tampak oleh mata, seperti pahala, ganjaran itu kita kan nggak pernah tahu tuh. Kalau orang sampean beritahu tentang pahala, sementara dia nggak ada rasa iman, tidak ada rasa percaya, buat diberitahu sampai beberapa kali, ya nggak akan mau mengerjakan sesuatu yang ada pahalanya, wong dia tidak beriman. Makanya pertama dari sifatnya orang yang bertakwa adalah iman dengan sesuatu yang tidak tampak, dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Ini penting. Seperti iman dengan akan adanya hari kiamat, iman dengan akan dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Semuanya ini kan ghaib. Iman dengan neraka, iman dengan surga. Kalau nggak ada landasan itu, nggak ada dasar itu, nggak mungkin orang mau berbuat amal baik. Kecuali hanya sebatas amal sosial. Kalau amal sosial mungkin nggak perlu adanya iman seperti itu. Karena banyak dari kalangan orang-orang yang tidak beriman itu biasa toh mengadakan acara sosial seperti membantu bencana alam dan lain sebagainya. Tapi dia tidak mempunyai kepercayaan bahwa amal sosialnya itu nanti di akhirat ada pahalanya, itu enggak ada. Ya hanya sekedar rasa kasihan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mempunyai iman, percaya dengan adanya ghaib, perkara yang ghaib seperti pahala, surga, neraka, ini akan lebih semangat. Seberapa keimanan kita, kemantapan kita tentang surga, tentang neraka, ini akan membuat kita lebih semangat. Maka bisa juga kalau aras-arasan sholat, arep sholat males, berarti rapat ngandel. Untuk kadang semangat itu payah ngandel, terus hilang ngandel. Kemudian wa yuqimunas shalah, termasuk orang yang bertakwa lagi adalah orang yang mau mendirikan sholat. Wa yuqimunas shalah maksudnya adalah ayatuna biha bihuquqiha. Jadi melakukan sholat dengan mendatangi beberapa hak-haknya sholat. Amin arkaniha, beberapa rukunnya sholat juga ditetapi, syarat-syaratnya sholat juga ditetapi, termasuk kesuciannya badan, kesuciannya tempat, menutupi aurat dan lain sebagainya. Makanya
Nggak mungkin orang itu bisa bertakwa kalau tidak punya ilmu. Wong baru sampai di ayat wa yuqimuna shalah nggak mungkin bisa melakukan. Karena kalau nggak ada ilmunya sholat, otomatis dia bukan orang yang mendirikan sholat. Lah bagaimana? Lah apa namanya? Ya anggar sholat mawon cendak-cenduk olahraga. Karena dia tidak punya ilmunya sholat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Termasuk sifatnya orang bertakwa lagi adalah orang-orang yang mau menginfakkan harta, sebagian harta, menginfakkan sebagian hartanya dalam taat kepada Allah. Di sini maksudnya adalah yang paling utama adalah masalah zakat. Karena yang wajib itu adalah zakat. Kalau sodako itu sunnah. Orang rajin berinfak dalam hal kesunahan seperti infak ke masjid, infak ke donatur MVC misalnya. Tapi dia meninggalkan infak yang sifatnya wajib yaitu zakat. Baik itu zakat mal, zakat fitrah dan lain sebagainya. Zakat dagangan, zakat pertanian, dia meninggalkan, tapi dia aktif dalam infak sesuatu yang sunnah. Ini juga bisa belum dikatakan sebagai mutakin, karena dia meninggalkan wajib tapi melakukan sunnah. Nah, ini yang kadang sering terjadi adalah dia rajin untuk infak pada sosial dan sebagainya, tapi untuk zakatnya dia lupa, padahal itu yang wajib. Tapi juga kadang ada zakatnya baik, setiap zakat yang mengeluarkan, tapi nanti dijalui sumbangan, angel ndak karuan, sampai sing jaluk sumbangan niku sampai izin. Niku juga kurang baik. Itu namanya ya dia hanya melakukan yang wajib saja tapi sunnahnya tidak. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, maksudnya adalah beriman kepada Al-Qur'an, wa ma unzila min qablika, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu Muhammad, maksudnya adalah kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, dan beberapa suhuf yang diberikan kepada, yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ini sifatnya global, kita juga harus iman. Minimal kita hafal kitab 4 itu. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. Ini juga harus kita imani, benar-benar iman, percaya. Kemudian yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun, dan juga meyakini akan adanya akhirat. Ini orang-orang yang benar-benar bertakwa itu seperti itu. Bukannya orang yang sregep pakai baju takwa, bukan. Tapi sifat-sifatnya seperti tadi. Iman kepada sesuatu yang gaib. Selain iman kepada Allah tentunya. Kalau iman kepada Allah itu syarat mutlak. Bahkan menjadi salah satu dari rukun Islam. Syahadat 2 itu, dan juga sebagai rukun iman yang 6 itu, yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada gaib, mendirikan sholat dengan mendatangi beberapa hak-haknya sholat, termasuk
rukun-rukunnya, syarat-syaratnya ini harus didatangi, harus dipenuhi maksudnya. Kalau nggak tahu syarat rukunnya harus belajar. Makanya timbul dawuh tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin niku. Mencari ilmu itu sangat fardu, faridotun, sifat mubalaghah, sangat fardu bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Nah itu. Ini timbulnya dawuh itu ya karena diantaranya adalah suatu sholat itu tidak bisa dikatakan sebagai mendirikan sholat tanpa mengetahui beberapa syarat rukunnya sholat. Nah, semuanya itu ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi orang-orang yang kriterianya seperti itu tadi adalah orang-orang yang benar-benar menetapi petunjuk dari pangeran, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bisa mendapatkan surga dan bisa selamat dari neraka. Maka semua orang pasti keinginannya adalah bisa mendapatkan surga, selamat dari neraka itu pasti. Pokoknya dia iman dengan adanya surga dan neraka. Berbeda kalau nggak iman nggak usah dibahas. Seperti terusannya ayat ini, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau orang-orang yang sudah tidak beriman, maksudnya adalah kafir, itu ditakut-takuti atau tidak ditakut-takuti tentang siksa, tentang neraka, dia tidak akan beriman. Jadi wong sekarang boten iman, didendeni, dibang-bang surga, ya banggah ora iman. Para pemirsa Media Ansor saya hormati, mungkin sedikit itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menambah kefahaman kita, menambah ilmu kita, sehingga kita bisa mengamalkannya dengan baik, menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.